Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang suatu objek. Tahukah kamu struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu apa saja ya? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah bagian identifikasi, yaitu mencakup nama objek, lokasi, dan gambaran umum. Selanjutnya, deskripsi bagian berisi rincian bagian-bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Dan yang terakhir adalah bagian penutup, berisi kesan umum penulis terhadap objek tersebut. Jadi, di dalam teks deskripsi terdapat 3 struktur, yaitu struktur yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan terakhir adalah penutup. Untuk memahami tiap-tiap bagian tersebut, mari kita lihat contoh berikut. Kita lihat contoh deskripsi dengan judul Miyong kucing kesayanganku. Kita lihat pertama strukturnya adalah identifikasi atau pengenalan suatu objek. Nah, di situ Miyong adalah nama kucingku yang baru. Miyong adalah kucing desa yang aku temukan di depan rumah kemarin saat aku akan berangkat sekolah. Ia masih berumur 5 bulan. Ia aku temukan di depan rumahku dengan tubuhnya yang kotor dan kelaparan. Saat itu juga aku langsung mengadopsinya menjadi kucing kesayanganku. Nah, di bagian ini penulis baru memperkenalkan siapa Miyong, yaitu Miyong adalah kucing kesayangannya yang ia temukan ketika dia mau berangkat sekolah. Kita lihat paragraf kedua. Bulu Miyong kuning sangat indah dengan warna putih dengan paduan warna keemasan. Ditambah lagi dengan wajah yang lucu, dengan matanya yang hijau, membuat Miyong bukan seperti kucing desa. Satu lagi yang membuatku sayang pada Miyong, sikap manjanya yang selalu mengelus-elus kakiku di saat ia lagi lapar. Jadi, di bagian deskripsi bagian, penulis sudah mendeskripsikan secara rinci bagian-bagian dari Miyong kesayangannya, yaitu pertama yang dideskripsikan adalah warna bulunya, kemudian matanya, lalu penulis juga mendeskripsikan tentang sikap Miyong. Jadi di bagian deskripsi bagian kita harus mendeskripsikan secara rinci bagian-bagian objek yang ingin kita deskripsikan. Selanjutnya kita lihat struktur kesimpulan atau kesan. Aku merasa beruntung bisa menemukan Miyong dan saya putuskan untuk mengadopsinya. Kini hari-hariku sangat bahagia bisa ditemani Miyong setiap saat dan aku tak merasakan kesepian. Jadi, di bagian simpulan ini adalah berisi kesan kita terhadap suatu objek yang kita deskripsikan. Di sini, kesan penulis terhadap Miyong adalah dia merasa beruntung dan bahagia karena berkat adanya Miyong, penulis menjadi tidak kesepian lagi.
Jadi, kita simpulkan lagi, struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi yang berisi pengenalan, kemudian deskripsi bagian yang berisi perincian objek secara detail, dan yang terakhir adalah bagian simpulan atau kesan, yaitu berisi kesimpulan atau kesan umum penulis terhadap objek tersebut. Demikianlah penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Mudah-mudahan anak-anak kelas 7 di rumah bisa memahami pemaparan materi dengan baik. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.